Kalau misalnya kita di sini gajinya itu ada tambahan ya, naik ya, itu kita bisa bikin semangat. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Ini saya sudah sampai parkiran, mau berangkat kerja. Persiapan ini saya lagi mau turun. Aduh, dingin sekali. Kadang-kadang kalau mikir kita males ya mau kerja. Ini semakin hari, setiap hari itu hujan. Tuh cuacanya hujan, dingin sekali, anyes, nggak enak, pengennya tidur. Tapi kita harus semangat ya. Mengais rezeki, cari ente. Teman-teman semuanya udah sarapan belum? Ini saya lagi mau sarapan ya. Ada sarapan saya enak nih. Ini lemper, bahasa Jawanya ini lemper, dari ketan bahannya. Dalamnya ada ayam suwir. Ini dapat kiriman dari Mbak PMI ya, Mbak Hartini dari Madiun kalau nggak salah. Dia suka bikin kue-kue. Terima kasih Mbak Hartini, lempernya enak sekali. Ini saya udah digoreng tadi ya. Jadi ini lempernya itu setelah mateng ya, itu digoreng dikasih tepung apa nggak tahu saya, terus habis itu digoreng. Jadi rasanya enak sekali. Kalian boleh coba ya, tapi saya nggak tahu resepnya gimana. Saya tinggal makan aja. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan aktivitas, jangan lupa sarapan ya. Kalau teman-teman di Taiwan, di rumah majikan kerja, sebelum kerja itu sarapan dulu. Ada yang, kalau misalnya ada teman-teman yang majikannya tidak menyediakan sarapan, itu harus kasih tahu majikan ya. Jangan sampai nggak ada sarapan terus harus beli sendiri. Jangan, karena 3 kali makan ya, makan pagi, siang, malam itu harus majikan yang mencukupi. Jadi kalau kalian merasa kekurangan, tidak disediain, itu kalian harus beranikan ngomong sama majikan. Jangan sampai nggak ngomong ya. Kadang-kadang ada saya juga mendengar ya, mungkin kalian menyiapkan sarapan sendiri, beli sendiri, keluar uang sendiri. Itu saya paling bukannya kasihan juga, cuman kenapa kok sampai udah beberapa lama tahu-tahu losu saya tuh sarapan nyediain sendiri, beli sendiri, ngeluarin uang sendiri. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita mau berani ngomong sama majikan, itu pasti disiapin sama majikan ya, entah dikasih uang suruh beli sendiri, atau mungkin dikasih bahan mungkin ya suruh bikin sendiri. Jadi beda-beda. Terus kalau misalnya kalian kan di sini kita terbiasa mungkin minum kopi, atau mungkin naicha, teh susu itu, atau mungkin cuman nggak suka minum manis-manis, mungkin cuman air putih, ya nggak apa-apa, itu malah sehat ya. Terus ini lagi musim dingin, usahakan minum air hangat ya. Terus ada juga kalau misalnya gini, kalian dikasih uang ya, mungkin kita di sini kan mudah ya, beli roti tawar, mungkin harus beli itu kociang ya, mentega itu kayak model dari rasa kacang atau mungkin stroberi. Jadi macam-macam ya. Itu kalian belinya kan dimasukkan ke kulkas jadi awet. Terus kalau misalnya kopi itu beli 1 bungkus, itu isinya banyak. Itu juga setiap hari kan bisa. Jadi kalau misalnya kalian nggak dikasih uang ya harus ngomong sama majikan ya. Kalau misalnya kalian beli pakai uang kalian sendiri, itu kan ada fapiao ya. Fapiao itu bon ya. Itu dikasih tahu ke majikan, hari ini saya beli sarapan ini bonnya, minta diganti, kayak gitu harus berani. Karena kita kadang-kadang kalau nggak berani itu majikan juga bodo amat, nggak mau tahu gitu loh. Banyak majikan yang nggak peduli sama kita, tapi kita harus ngomong, harus jujur, nggak usah takut. Makanya kita harus belajar bahasa Mandarin, yaitu kalau ada masalah kita itu bisa berani ngomong sendiri kayak gitu.
harus mandiri seperti itu ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kalau misalnya majikan itu kalau nggak diomongin, nggak ditanya, itu ya itu cuek orangnya. Kita mau mengharapkan majikan tuh mengerti sama kita itu jarang sekali ya. Ya karena sifat manusia memang beda-beda, nggak orang Cina, nggak orang Taiwan saja. Jadi orang Indonesia kadang juga nggak peduli kok sama kita, bodoh amat kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus beranikan ya, jangan lupa. Ya, teman-teman, ini sekarang saya mau turun, mau menuju ke kantor, jalan kaki. Jadi tempat parkirnya lumayan agak jauh sih. Aduh. Ini Lose lagi nyidam mobil yang kayak gini, kecil. Warnanya merah, lagi nyidam banget. Doain ya bisa beli mobil nanti kalau pulang ke Indonesia. Oke, ini saya jalan kaki menuju ke kantor. Tuh hujan gerimis. Terus teman-teman, ini musim dingin, jadi teman-teman kalau misalnya kerja di rumah majikan, pas lagi disuruh nyuci piring atau nyuci apa atau membersihkan apa yang menggunakan air, usahakan kalau kalian belum bisa adaptasi dengan cuaca di Taiwan yang sangat dingin ini, kadang-kadang kan bisa tangannya kita itu bisa bahasa pecah-pecah kayak gitu. Jadi kalian harus pakai sarung tangan yang dari karet ya, itu aman sekali. Jadi kalian nggak usah takut untuk pakai sarung tangan, nggak usah itu susah-susah. Karena kalau misalnya belum bisa adaptasi musim dingin, memang musim dingin memang sangat itu ya, dingin sekali. Kalau saya udah terbiasa, jadi nggak perlu takut. Terus kalau misalnya kalian udah selesai kerja malam, kalau tangannya pecah-pecah, itu usahakan pakai Vaseline ya, hand body atau Vaseline. Jadi diolesi gitu, itu kalau sudah selesai aktivitas ya. Jadi ada perawatan supaya tangannya nggak pecah-pecah. Oke. Terus ada lagi pesan saya, ini yang mau pulang, ini juga saya lagi pusing juga. Ini pemerintah ini kasih peraturan setiap hari beda-beda ya. Kemarin saya sempat udah bikin konten tentang peraturan yang sebelum pulang harus bawa tes COVID itu ya. Jadi udah heboh, semuanya udah pada nubruk-nubruk, udah ngurus. Nah, anak saya juga mau urus, ini ada beberapa ya yang mau pulang. Tapi bagaimana kemarin dari tanggal 23, 24, 25 itu katanya yang nggak bawa itu aman, masih bisa terbang. Nah, sekarang kalau kita sudah mengeluarkan uang terus itu nggak kepake ya. Kalau misalnya kita masih mau ngurus itu juga nggak apa-apa, karena kemarin saya menanyakan yang sudah pulang itu dia nggak bawa surat, itu tetap dikarantina ya di Wisma Atlet. Tapi yang bawa PCR dari Taiwan ya, surat COVID dari Taiwan, itu langsung boleh pulang ya. Jadi mereka nggak perlu lagi dikarantina ya. Jadi itu enak sekali. Cuman ini kendalanya masalah biaya ya, harus mengeluarkan uang sekitar 8.000, tergantung rumah sakitnya di mana kayak gitu. Jadi beda-beda. Oke. Saya lagi mau nyebrang dulu. Aman? Nggak ada mobil. Jadi kalau misalnya kalian mau urus ya seharusnya ya memang kalau peraturannya harus bawa surat itu ya harus urus kayak gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir lah masalah peraturan yang sehari bilangnya bisa lolos terbang naik pesawat maksudnya. Nah, seharinya bilang harus bawa kayak gitu. Jadi diombang-ambingkan dengan peraturan, bikin pusing semuanya ya. Terus ada lagi, ini yang kemarin lagi rame di sosmed dan di TikTok ya. Mungkin kalian yang punya TikTok, aplikasi TikTok itu kemarin ada banyak yang menanyakan ke saya juga masalah tambahan gaji ya. Apakah tahun depan ini ada tambahan gaji?
untuk informal ya, untuk PRT maksudnya. Saya juga berharap tahun depan itu masalah gajinya udah ada kenaikan. Saya berharap seperti itu, karena saya juga pengen naik gaji ya, nggak kalian aja, saya juga pengen. Jadi harapan saya mudah-mudahan doa-doa kita berdoa ya, semoga tahun depan gajinya naik. Cuman kalau saat ini ya, sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah, belum disahkan, belum ada kenaikan gaji. Jadi semuanya harap tenang ya, nggak usah itu, kita berdoa saja, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya. Karena kalau misalnya kita di sini gajinya udah bertahun-tahun itu tetap sama 17.000, lemburnya 2.000 lebih, itu sangat sayang. Pabrik aja setiap saat itu bisa naik, kenapa PRT nggak bisa naik ya? Udah lama, dari tahun 2015 kalau nggak salah masih tetap gaji yang 17.000. Jadi kalau kita bikin bikin di sini juga kadang nggak betah kalau mikir gajinya kok cuman segitu saja kayak gitu. Terus kalau misalnya kita di sini gajinya itu ada tambahan ya, naik ya, itu kita bisa bikin semangat. Kita kerja itu setiap hari semangat, nggak banyak ngeluh, karena di sini memang apalagi kalau yang udah lama di Taiwan, kadang dalam hatinya kita itu udah bosen, pengen pulang. Tapi kadang kalau mikir gimana sih ekonomi di Indonesia, kadang susah cari kerjaan apa. Kadang mikirnya kita juga nggak pengen pulang. Tapi kalau misalnya nggak pengen pulang terus gaji naik kan bisa bikin penyemangat kita ya. Kita semakin semangat, semakin seneng, bisa betah, bisa kerasa. Jadi saya berharap pemerintah Indonesia juga, pemerintah Taiwan Nakar Taiwan juga mendengarkan apa keluhan kita. Jadi setidaknya yang diutamakan itu masalah gaji ya, ada kenaikan gaji, itu yang paling saya harapkan. Oke teman-teman, ini saya sudah nyampe kantor ya, saya mau naik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mengikuti channel saya ya, sudah bantu like, komen, serta subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa, semangat, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Oke teman-teman, selamat berjuang, bye-bye.